Ada yang menarik dari pembelaan Joni G. Plate yang mengatakan bahwa proyek BTS Kominfo ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. Pembelaan Joni G. Plate di pengadilan bagi saya ya biasa saja. Sudah pasti semua proyek itu adalah arahan Presiden. Tapi saya hakul yakin tidak pernah ada arahan Presiden untuk memaling uang negara. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy edisi hari Minggu. Sahabat Indonesia, pada hari Minggu ini saya memberikan opini yang ringan-ringan saja. Saya mereview beberapa pemberitaan yang saya anggap menarik untuk saya bahas. Yang menarik adalah pembelaan dari Joni G. Plate pada saat persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan infrastruktur BTS Kominfo yang diduga Joni G. Plate dan kawan-kawan telah merugikan negara lebih dari 8 triliun. Nah, ada yang menarik dari pembelaan Joni G. Plate yang mengatakan bahwa proyek BTS Kominfo ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. Nah, setelah Joni G. Plate mengatakan demikian, mulailah diamplifikasi bahwa seolah-olah ini perlawanan dari Joni G. Plate kepada pemerintah, kepada Presiden Jokowi, dan kubu dari kelompok-kelompok yang tidak menyukai pemerintah menyerang bahwa Presiden Jokowi akan terkena imbasnya dan sebagainya dan sebagainya. Mari kita berpikir secara logika. Presiden Jokowi adalah orang yang menginisiasi adanya tol langit. Tol langit dalam perspektif ini adalah bagaimana koneksi internet di Indonesia ini dapat terbangun dengan baik, karena selama ini harus diakui kita ketinggalan dibanding negara lain. Pembangunan BTS, apalagi dengan mega project seperti ini, tentu saja adalah salah satu bagian untuk menerjemahkan arahan Presiden Jokowi dalam membentuk tol langit, gitu. Sehingga koneksi internet kita di Jakarta maupun di Papua itu bisa sama. Apa yang salah? Arahannya tetap teguh seperti itu. Apakah ada arahan dari Presiden Jokowi agar Menkominfo mengambil uang negara untuk kebutuhan pribadi? Pasti tidak ada. Jadi marilah kita cermat, ya, para pengamat, oposisi atau siapapun memberikan edukasi kepada masyarakat, gitu loh. Jadi karena hanya sepotong kemudian diamplifikasi, apalagi sekarang ini literasi kita masih sangat rendah sehingga orang ini masih terpukau dengan judul suatu berita, gitu. Tidak mau secara mendalam membaca berita itu seperti apa, dan kadang-kadang itu mematikan akal sehat kita sendiri, gitu. Jadi saya bisa sampaikan secara pribadi, meskipun saya bukan orang istana, saya bukan orang pemerintahan, sudah pastilah itu juga arahan dari Presiden Jokowi. Semua kegiatan kementerian itu adalah arahan Presiden. Lah, apakah seperti Yuladi Batubara, Menteri Sosial, korupsi bansos? Apakah bansos bukan arahan Jokowi? Iya, sudah pasti itu arahan Presiden. Tapi kan tidak ada arahan untuk mengkorupsi bansos. Sama dengan BTS Kominfo ini. Sudah pasti BTS Kominfo itu adalah arahan Presiden untuk segera dilakukan, direalisasikan. Tapi pasti 1000% yakin tidak ada arahan dari Presiden untuk mengemplang atau mengambil uang negara untuk kebutuhan pribadi dan kelompoknya. Ini perlu disampaikan terlebih dahulu, ya. Sebagai contoh saja, kalau kita melihat selama hampir 10 tahun ini, porsi pembangunan terbesar yang diambil dari APBN itu adalah dari PUPR. Pembangunan infrastruktur di mana-mana. Saya tidak tahu sudah berapa ribu triliun dikucurkan negara untuk membangun infrastruktur, tol, kemudian bandara, bendungan, dan berbagai infrastruktur yang lain. Tapi Menteri PUPR Basuki Hadimulyono
sangat prudent dan sangat amanah, sehingga tidak pernah ada cerita korupsi dari Kementerian PUPR, padahal dananya super jumbo. Itu arahan Presiden Jokowi, arahan Presiden Jokowi. Analogi seperti inilah. Jadi semua program kementerian itu adalah menerjemahkan arahan dari Presiden. Itu sudah pasti. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah dalam melaksanakan arahan Presiden itu para menteri ini amanah atau justru dia merampok kantong sendiri? Nah, itu tergantung dari kementerian. Tidak pernah mungkin ada arahan Presiden untuk mengemplang atau mengambil uang dari negara. Itu sudah pasti. Jadi bagi siapapun orang-orang yang mengamplifikasi seolah-olah Presiden akan terkena imbasnya kasus korupsi infrastruktur BTS Kominfo, ya siap-siap saja kecewa, karena yang dikatakan oleh Johnny G. Plate itu normatif. Arahan Presiden sudah pasti. Anak kecil yang belum sekolah saja paham. Sudah pasti tidak mungkin seorang menteri itu menerjemahkan proyek dengan gagasan sendiri. Apalagi Presiden Jokowi adalah seorang kepala negara dan selalu mengatakan pada kita semua tidak ada visi menteri. Yang ada adalah visi Presiden. Artinya semua menteri mempunyai tanggung jawab menerjemahkan arahan Presiden. Jadi kalau digembar-gemburkan bahwa ini terkait dengan arahan Presiden, ya pengen ketawa saja saya. Jadi sesuatu narasi yang sangat normatif dan anak kecil aja tahu, jadi ya hampir tidak ada makna apa-apa. Jadi pada kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan hati-hati membangun narasi dan bagaimana kita harus mengedukasi masyarakat agar mau membaca berita dengan lebih dalam dan kemudian menggunakan nalarnya untuk menelaah berita itu masuk akal atau tidak. Itu yang penting. Dan satu lagi yang penting, saring sebelum sharing. Jadi saring dulu berita-berita yang kita baca, layak atau tidak, baru kita sharing. Kalau tidak layak, ya jangan di-sharing. Artinya itu menyebarkan hoax namanya. Jadi sekali lagi terkait dengan pembelaan Johnny G. Plate di pengadilan, bagi saya ya biasa saja. Sudah pasti semua proyek itu adalah arahan Presiden. Tapi saya hakul yakin tidak pernah ada arahan Presiden untuk maling uang negara. Itu keyakinan saya. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudy. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudy Eskambri.